Petranisian, salam jumpa dengan psikolog Ratna di sini. Kita bersyukur bahwa sudah bisa menjadi bagian dari keluarga besar kampus yang legenda di Surabaya, dan kita bersyukur anak-anak kita juga bisa bergabung di sini. Sebuah anugerah kita bisa membekali anak didik kita, ya, anak asuh kita, bahkan anak kandung kita sendiri yang dulunya kita lahirkan dengan penuh doa, harapan, dan ternyata mereka sudah semakin dewasa, dan gak terasa bayi yang dulunya mungil sekarang sudah beranjak kuliah, ya. Kita melihat bahwa mereka mulai menunjukkan bakat-bakatnya, mereka mulai menunjukkan talenta yang diberi sama Tuhan, dan luar biasa bagus. Karena kurikulum yang ada di Petra itu mencakup akademik dan non-akademik. Dan juga sekarang ini kurikulumnya sudah dikemas untuk bagaimana mereka memiliki soft skill yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Entah itu nanti mereka menjadi pengusaha ataupun mereka menjadi karyawan. Satu hal yang kita lihat bahwa kita tidak selamanya bisa menemani mereka di dalam kehidupannya sehari-hari. Namun kita sudah mengirimkan doa-doa agar apa yang menjadi upaya kita bersama itu juga menjadi wujud yang bisa diraih oleh anak-anak kita. Dan kalau misalkan sekarang kita lihat mereka sudah menjadi mahasiswa, artinya ini adalah strata yang tertinggi dari peserta didik. Kalau yang sebelumnya itu adalah di tingkat SMA, maka cara belajarnya sudah cukup mandiri, tetapi peran dari guru, wali kelas itu cukup intens. Dan kadang-kadang ada komite sekolah, ya. Tetapi ketika ada perubahan di mana anak-anak kita sudah masuk di masa-masa kuliah, maka mereka diminta untuk menjadi belajar kemandirian. Sistem pelajarannya pun juga beda. Bukan lagi yang non-stop dari jam 7 sampai kemudian selesai jam 2, jam 3. Tetapi di antara itu ada yang jeda. Kemudian nanti dia harus lanjut lagi kuliah jam berapa. Sebetulnya disinilah letaknya kita memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bisa memimpin dirinya sendiri. Bagaimana mereka mengatur waktu, bagaimana mereka menikmati jeda antara satu sesi kuliah dengan kuliah yang berikutnya. Kadang-kadang kita juga ada kekhawatiran, ya Bapak dan Ibu, ketika anak-anak kita kuliah dari kejauhan gitu ya, atau mungkin dari luar kota, berpisah dengan kita sebagai orang tua. Mereka ada kos, mungkin tinggal di apartemen. Dan satu hal Bapak dan Ibu, apapun yang kita doakan, Tuhan akan selalu menjaga dan menghadirkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi anak-anak kita. Tetapi ketika kita hidup dengan penuh kekhawatiran, kita kadang-kadang memberikan intervensi yang berlebih, sehingga anak-anak menjadi tidak bisa punya kenyamanan di dalam pembelajarannya, atau mungkin terlalu nyaman dengan perlakuan-perlakuan kita, sehingga mereka justru yang berkembang adalah dependensi, ketergantungan dengan orang tua. Satu hal ketika kita diberikan kesempatan untuk bisa mengirimkan anak-anak sekolah, kuliah, ya, mungkin ada yang kuliah sambil bekerja, itu bukan sebuah kesengsaraan dan bukan sebuah nelangsa, ya, tetapi itu sebuah kesempatan mereka mengatur waktu, mengatur dirinya sedemikian rupa, karena toh di kehidupan ini itu banyak hal yang akan kita kerjakan. Jadi apapun pengalamannya itu akan menempa mereka, karena di kehidupan bukan hanya nilai akademik yang dibutuhkan, itu penting, tetapi untuk sukses di dunia kerja kita sangat membutuhkan anak-anak mengembangkan soft skill-nya. Apa saja soft skill-nya? Di era di kemandirian ekonomi, ya, istilahnya ada di Forum Ekonomi Internasional, ada kriteria-kriteria yang ditetapkan oleh para pengusaha atau user SDM yang berharap
kampus itu bisa memberikan output SDM yang punya kepemimpinan, analisa, resiliensi, kemudian daya tahan terhadap stres, kemudian bagaimana mereka memiliki critical thinking, dan keahlian di bidang teknologi. Jadi kalau misalkan anak-anak kita, mereka bergerak menggunakan gadgetnya, mungkin kita juga akan bisa memberikan dukungan secara positif. Ada kekhawatiran, tapi tolong jangan diungkapkan. Karena kalau kita terlalu mengungkapkan kritikan-kritikan, kekhawatiran-kekhawatiran, anak-anak jadi takut untuk melakukan sesuatu hal yang baru di kehidupan mereka. Sehingga apapun yang dilakukan oleh anak-anak kita, berilah kepercayaan. Nanti sistem mentoringnya, sistem monitoringnya, itu akan sesuai dengan apa yang porsi yang mereka kerjakan. Bukan berarti orang tua lepas tangan, ya. Tetap saja perhatian itu bagus dan dibutuhkan. Tetapi kita perlu mengurangi porsi yang lebih besar agar mereka punya kemampuan untuk memanage kehidupannya. Bagaimana mereka mengatur waktu terlambat. Bagaimana kalau mereka tidak mengumpulkan tugas. Karena teman-temannya itu akan memberikan sanksi sosial. Kerja kelompok. Kalau dia itu free riders, maka teman-temannya juga yang akan membentuk, ya. Bagaimana mereka akan memberikan feedback bahwa itu adalah sesuatu hal yang tidak dihargai. Bapak dan Ibu bisa memberikan banyak support, pujian, entah itu dengan pencapaian yang mungkin tidak prima, tidak IPK 4 ya, tetapi apapun usahanya kita beri dukungan. Karena di kemudian hari kita tahu IPK yang tertinggi tanpa disertai soft skill, tanpa disertai keberanian mengambil resiko, itu justru akan melemahkan mereka untuk berkompetisi di dunia nyata. Sehingga sekaranglah kita kesempatannya untuk percaya pada anak-anak kita. Entah mereka percaya, kita percayai gagalnya, bagaimana kita percaya cara dia bangkit dari kegagalannya, dan juga kita percaya ketika mereka tetap rendah hati dengan keberhasilan yang dianugerahkan oleh Tuhan. Semoga Bapak dan Ibu tetap bersatu dalam doa dan kita sama-sama mengelola berkat Tuhan dengan anak-anak menjadi bagian dari tim kehidupan kita. Sukses selalu bersama dengan kita.